warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sartika Kendi dengan NIM 21112700002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program pembangunan berkelanjutan bidang akses air bersih dan sanitasi, Clean Water and Sanitation. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan ini ada beberapa menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Emil Salim. Nah, definisi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia. Pengoptimalan tersebut dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Nah, yang kedua yaitu menurut Sofyan Effendi. Pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pengembang teknologi, dan perubahan kelembagaan yang dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan di masa depan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian akses air bersih. Akses air bersih merujuk pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh air yang aman dan layak untuk diminum, mandi, dan keperluan lainnya. Nah, pengertian ini meliputi ketersediaan air yang memenuhi syarat kesehatan serta kemampuan masyarakat untuk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Nah, pengertian akses air bersih ini juga ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Kodoate 2003, air bersih adalah air yang dipakai sehari-hari untuk keperluan mencuci, mandi, memasak, dan dapat diminum setelah dimasak. Kemudian menurut Suripin 2002, yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman, sehat, dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dan dengan rasa yang segar. Kemudian ada pengertian sanitasi. Nah, sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Nah, pengertian sanitasi ini ada juga beberapa menurut ahli. Yang pertama menurut Suparlan. Sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan juga kelangsungan hidup. Nah, yang kedua yaitu menurut Azwar 1996 adalah suatu usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan dunia atau PBB. Yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, dan yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur, kemudian yang 10 adalah berkurangnya kesenjangan, dan yang ke-11 adalah kota dan komunitas berkelanjutan, yang 12 konsumsi produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, 15 ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, baiklah, saya akan membahas tentang materi yang nomor 6 yaitu program pembangunan berkelanjutan akses air bersih dan sanitasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan program dunia akses air bersih dan sanitasi. Nah, tujuan PBB akses air bersih dan sanitasi, PBB telah menetapkan tujuan untuk mencapai akses universal air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang. Nah, target-target tersebut terdiri dari yang pertama, mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap sanitasi layak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas air dan limbah. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan dukungan internasional di dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang. Yang selanjutnya, meningkatkan perlindungan dan restorasi ekosistem terkait sumber daya air. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama dan dukungan internasional di dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal di dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
Nah, yang kedua yaitu akses air bersih dan sanitasi. Ada indikatornya. Yang pertama, indikator air bersih dan sanitasi. Nah, indikator-indikator yang digunakan untuk menilai akses air bersih dan sanitasi meliputi yang pertama, akses air minum layak, akses sanitasi layak, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Selanjutnya yaitu data tentang akses air bersih dan sanitasi. Nah, data tentang akses air bersih dan sanitasi mencakupi beberapa informasi penting yang terkait dengan tujuan SDG nomor 6 berdasarkan sumber daya yang disediakan. Nah, yang pertama yaitu kelangkaan air mempengaruhi lebih dari 40% orang di dunia dan diproyeksikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Yang kedua yaitu pada tahun 2030 tujuan SDG adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semuanya. Yang ketiga yaitu data menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Yang keempat yaitu pemerintah daerah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menetapkan strategi untuk mencapai tujuan air bersih dan sanitasi yang layak, termasuk peningkatan pengetahuan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuan SDG nomor 6 juga mencakup peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk air bersih dan sanitasi. Nah, bentuk air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, akses sanitasi layak, yang kedua, akses air minum layak, yang ketiga, pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, dan yang terakhir yaitu kualitas air dan limbah. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu keberhasilan pemerintah Republik Indonesia di dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Yang pertama menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku di dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. Yang kedua yaitu penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu penyelenggaraan sinergi air dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat lainnya. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan efektivitas dan efisien pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Yang kelima yaitu meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dan pemanfaatan ruang provinsi. Yang keenam yaitu meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur yang strategis. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang program pemerintah Republik Indonesia dalam akses air bersih dan sanitasi. Nah, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, termasuk yang pertama penghapusan kemiskinan yang ekstrim, yang kedua pembangunan SDM yang unggul, kemudian yang ketiga penurunan angka stunting, yang keempat program pengendalian perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup, yang kelima meningkatkan penduduk berakses air bersih yang layak, yang terakhir yaitu penyediaan tempat tinggal yang layak. Nah, selanjutnya pembahasan tentang keberhasilan pemerintah Republik Indonesia di dalam akses air bersih dan sanitasi. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, termasuk yang pertama, menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku di dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. Yang kedua, yaitu penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi. Yang ketiga, yaitu penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota masyarakat. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisien pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Yang kelima, meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman di dalam pemanfaatan ruang provinsi. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur yang strategis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang program Bupati Kaur tentang air bersih dan sanitasi. Nah, Bupati Kaur telah meluncurkan beberapa program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Nah, beberapa contoh program tersebut adalah yang pertama, program PAMSIMAS terintegrasi hidroponik dan kolam ikan bioflek. Kemudian yang kedua yaitu bantuan sanitasi dan air bersih. Yang ketiga yaitu pembangunan sanitasi dan air bersih oleh Dinas PU Kabupaten Kaur. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap pemerintah terhadap perencanaan air bersih oleh limbah pabrik.
Nah, pemerintah Kalwer telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi dan mengatasi pencemaran air bersih terhadap limbah pabrik. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang dilihat dari sumber-sumber yang diberikan. Yang pertama, pengawasan lapangan. Yang kedua, yaitu pengelolaan sampah. Yang ketiga, pengendalian pencemaran air. Yang keempat, pengolahan limbah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pendidikan dan sosialisasi. Selanjutnya yaitu dampak air pump terhadap sumur-sumur yang lain. Nah, air pump dapat memiliki beberapa dampak terhadap sumur-sumur lainnya, terutama di dalam hal penggunaan dan manajemen air. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari dampaknya, yaitu yang pertama, ketergantungan pada sumur lain. Kemudian yang kedua, penggunaan pompa air. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur. Dan yang keempat adalah penggunaan air sumur sebagai sumber cadangan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.